Salam untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldio Bayo. NIM saya 22190098, program studi akuntansi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Nah, di dalam materi ini, khususnya dalam mata kuliah etika bisnis, saya mengambil dua kasus, yaitu kasus yang pertama, kasus KPMG Sidaharta dan Harsono yang diduga menyuap pajak. Yang kedua, studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Oke, baik, kita masuk di materi yang pertama, yaitu kasus KPMG Sidaharta dan Harsono yang diduga menyuap pajak. Berdasarkan kasus tersebut, saya mengambil sebuah permasalahan, yaitu pada September tahun 2001, KPMG Sidaharta dan Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 75.000 US dollar. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya pada Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Eastman memang susut drastis dari semula 3,2 juta US dollar menjadi hanya 270.000 US dollar. Baik, ya, berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengambil sebuah solusi. Yang pertama itu harus adanya upaya untuk perbaikan kesalahan yang telah ada sebelumnya dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua, dilakukannya perbaikan sistem akuntansi dan konsisten penerapan prinsip akuntansi yang berlaku untuk di perusahaan. Yang ketiga, lebih selektif dan teliti lagi dalam memilih calon auditor yang benar-benar kompeten dan profesional untuk bekerja di kantor tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPMG Sidaharta dan Harsono. Nah, yang berikut kita masuk di kesimpulan. Berdasarkan kasus tersebut, saya mengambil sebuah kesimpulan, yaitu jadi pihak KPMG telah menyuap aparat pajak senilai 75.000 US dollar. Cara untuk menutupi semua itu, sehingga diterbitkanlah faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Eastman Christensen, anak Baker Hughes Inc. Nah, kita masuk di yang terakhir, saran. Berdasarkan kasus tersebut, saran yang saya ambil, harus ada upaya membenarkan kesalahan sebelumnya dan tidak mengulanginya lagi, karena konsisten yang salah tidak boleh dipertahankan. Perbaikan sistem akuntansi dan konsisten penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di perusahaan. Lebih selektif dalam memilih auditor yang benar-benar kompeten dan profesional untuk bekerja di kantor tersebut. Baik, yang berikut, ya, kita masuk di studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua itu ada studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Nah, berdasarkan kasus ini, saya mengambil sebuah permasalahan, yaitu mereka berani mengambil sebuah tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Nah, berdasarkan kasus tersebut, permasalahan tersebut, saya mengambil sebuah solusi, yaitu pihak produsen atau PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan dan bebas dari bahan kimia berbahaya.
Oke, baik. Yang berikut kesimpulan yang saya ambil itu berdasarkan kasus di atas, melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh kita lakukan, asalkan tindakan tersebut tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja tetap pada jalurnya. Yang artinya tindakan tersebut kita boleh melakukan, tapi kita tidak boleh melanggar undang-undang sesuai undang-undang yang berlaku. Oke, baik. Yang berikut kita masuk di saran. Nah, berdasarkan kasus tersebut, saran saya seharusnya perusahaan lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Salam.